Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan ASN TNI, serta Polri yang kami hormati di seluruh Indonesia, semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat, tenang dan diberi kemudahan dalam menjalani aktivitas. Dapat berjalan tertib dan lancar dalam beberapa waktu sehari-hari pada kesempatan ini. Izinkan kami menyampaikan sebuah informasi penting yang banyak ditunggu oleh para purna bakti dan keluarga, terkait rapel dan penyesuaian manfaat pensiun, serta beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami agar proses penerimaan rahir pidhitaman masyarakat, khususnya para pensiunan, sering tertuju pada kabar mengenai penyesuaian manfaat, pensiun dan rapel yang menyertai perubahan perhitungan. Wajar bila muncul banyak pertanyaan, karena bagi sebagian besar keluarga pensiunan, uang pensiun bukan sekedar angka di rekening, melainkan penopang utama kebutuhan harian untuk belanja dapur, membayar listrik dan air, menebus obat, hingga membantu anak dan cucu yang tinggal bersama. Karena itu setiap informasi yang berkaitan dengan pencairan dan penyesuaian, itu perlu disampaikan dengan baik yang jelas, menenangkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berita yang kami sampaikan ini kami rangkai dengan gaya penyampaian layaknya buletin nasional, agar mudah diikuti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kami juga perlu menekankan dalam situasi seperti sekarang, sangat penting bagi kita untuk membedakan informasi yang benar dari kabar yang beredar tanpa sumber jelas, banyak pesan berantai, potongan video, atau tangkapan layar yang terlihat meyakinkan, padahal tidak jarang memuat angka dan janji yang tidak sesuai. Ulah pegangan utama kita, tetaplah informasi yang berasal dari saluran resmi pemerintah dan lembaga pengelola pensiun. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah melalui jalur komunikasi, anggaran negara dan koordinasi antar lembaga telah menegaskan komitmen untuk memastikan hak-hak pensiunan diproses secara tertib dalam kerangka kebijakan belanja negara, belanja yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan manfaat pensiun, termasuk kategori belanja yang menjadi kewajiban negara. Artinya negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembayaran tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan. Prinsipnya sederhana, pengabdian puluhan tahun para pensiunan kepada negara tidak boleh beruang pada kebingungan saat menerima. Haknya negara berkewajiban hadir memberi kepastian. Bapak dan Ibu sekalian, agar informasi ini lebih mudah dipahami, mari kita susun alurnya secara runtut. Pertama, kita akan membahas gambaran umum tentang apa yang dimaksud rapel dan mengapa rapel bisa terjadi. Kedua, kita bahas bagaimana proses penyaluran umumnya dilakukan agar tidak menumpuk sekaligus. Ketiga, kita bahas hal paling praktis yang dapat Bapak dan Ibu lakukan, yakni memastikan data penerima manfaat benar dan mutakhir. Keempat, kita sampaikan pesan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi. Dengan alur yang jelas ini, semoga Bapak dan Ibu mendapatkan ketenangan dan memahami langkah-langkah yang diperlukan tanpa rasa cemas. Mari kita mulai dengan pengertian yang paling dasar. Rapel pada manfaat pensiun umumnya berarti pembayaran selisih yang timbul karena adanya penyesuaian perhitungan manfaat yang berlaku surut. Sederhananya begini, bila ada perubahan ketentuan atau penyesuaian nominal, lalu perhitungan baru diberlakukan sejak suatu titik waktu tertentu, maka selisih antara nominal lama dan nominal baru pada bulan sebelumnya dibayarkan. Kemudian selisih itulah yang disebut rapel. Jadi rapel bukan uang tambahan misterius, melainkan hak yang timbul dari perhitungan yang disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, nominal rapel setiap orang tidak sama. Ya, mengapa? Karena besarnya manfaat pensiun dipengaruhi oleh beberapa unsur, seperti golongan terakhir, masa kerja, jenis penerima manfaat, pensiun sendiri, janda duda atau anak, serta komponen-komponen yang menjadi dasar perhitungan. Karena itu apabila Bapak dan Ibu mendengar tetangga menerima rapel dalam jumlah tertentu, jangan langsung menyimpulkan akan sama persis. Perbedaan nominal adalah hal yang wajar. Yang penting adalah prinsipnya. Setiap penerima manfaat berhak atas perhitungan sesuai data dan ketentuan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah dan lembaga pengelola pensiun pada umumnya menyalurkan pembayaran kepada jutaan penerima. Dalam skala sebesar itu, penyaluran harus dilakukan dengan tertib agar sistem perbankan dan sistem administrasi tidak mengalami kepadatan. Kita semua paham bila jutaan transaksi dilakukan pada waktu yang sangat bersamaan,
Ada risiko layanan perbankan melambat, antrian di kantor layanan meningkat, bahkan muncul gangguan teknis. Karena itulah penyaluran sering menggunakan tahapan dalam tahapan tersebut. Kerap diterapkan pendekatan prioritas. Inti dari pendekatan prioritas bukan untuk membeda-bedakan hak, melainkan untuk menata proses agar kelompok yang paling rentan atau paling membutuhkan dapat menerima lebih dahulu. Sembari sistem berjalan stabil untuk penyaluran berikutnya. Kelompok yang sering menjadi perhatian, khusus antara lain penerima manfaat janda duda usia lanjut, penerima dengan nominal manfaat yang lebih kecil, serta kelompok dengan kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan lebih cepat. Sekali lagi, ini bukan berarti kelompok lain tidak akan menerima, melainkan penyalurannya diatur bertahap agar seluruh proses aman dan tertib. Sekarang Bapak dan Ibu mungkin bertanya kalau begitu kapan jadwal pencairannya untuk menyesuaikan dengan standar tanggal yang seragam. Sebagaimana ketentuan penyusunan naskah ini, seluruh tenggat waktu, target penyaluran dan tanggal pengumuman yang disebutkan dalam narasi ini distandarkan pada 30 Januari 2026. Jadi Bapak dan Ibu dapat menjadikan tanggal 31 Januari 2026 sebagai patokan rujukan dalam penjelasan berikut, baik sebagai titik pengumuman resmi, titik penegasan kebijakan, maupun sebagai acuan waktu ketika proses penyaluran ditata dan diinformasikan kepada publik. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan bahwa tahapan administrasi dan koordinasi penyaluran hak-hak pensiunan dikelola secara sistematis bersama lembaga pengelola pensiun dan pihak terkait. Dalam penegasan tersebut, inti pesannya adalah memastikan bahwa proses berjalan dengan prinsip ketertiban, administrasi kehati-hatian, sistem dan perlindungan bagi penerima manfaat, terutama lansia. Pernyataan seperti ini penting karena menjadi peneguh bagi Bapak dan Ibu bahwa prosedur tidak dilakukan secara serampangan. Ketika negara mengurus hak jutaan pensiunan, yang dikejar bukan hanya cepat, tetapi juga tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selain soal tahapan penyaluran, ada hal yang jauh lebih praktis dan berpengaruh besar. Pemutakhiran data, disinilah sering muncul keterlambatan. Pada sebagian kasus bukan karena haknya hilang, melainkan karena data perlu diperbarui agar pembayarannya dapat diproses tanpa hambatan. Kita tidak perlu tahu dengan istilah pemutakhiran data. Anggap saja sebagai langkah memastikan identitas dan rekening yang digunakan memang benar, aktif, dan sesuai. Pemutakhiran ini justru melindungi Bapak dan Ibu dari risiko salah transfer, salah identitas, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data apa saja yang biasanya perlu dipastikan? Pertama, data rekening bank. Pastikan rekening yang terdaftar adalah rekening yang aktif dan benar atas nama penerima manfaat. Bila ada perubahan rekening, misalnya karena rekening lama ditutup, bank berganti, atau buku tabungan diperbarui, perubahan itu harus dilaporkan melalui jalur resmi. Kesalahan nomor rekening, rekening pasif, atau rekening yang tidak sesuai nama dapat menghambat proses karena sistem perlu memastikan dana masuk ke pihak yang berhak. Kedua, status penerima manfaat. Apakah Bapak dan Ibu menerima pensiun sendiri atau sebagai janda duda atau pensiun anak? Status ini menentukan komponen perhitungan jika terdapat perubahan status. Misalnya ada penyesuaian data keluarga, perubahan dokumen, atau hal administrasi lain, maka pembaruan melalui jalur resmi menjadi penting agar perhitungan tepat. Ketiga, data. Golongan terakhir atau unsur dasar perhitungan ini berkaitan dengan basis manfaat dan selisih yang mungkin timbul. Saat terjadi penyesuaian, biasanya data ini sudah tercatat, namun dalam beberapa kasus terjadi ketidaksesuaian karena dokumen lama, perubahan data, atau migrasi. Sistem pemutakhiran membantu memastikan perhitungan sesuai ketentuan. Keempat, data kontak, nomor telepon yang aktif, dan alamat email yang bisa diakses menjadi penting. Karena banyak lembaga saat ini mengirim pemberitahuan melalui SMS atau pesan elektronik. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tidak terlalu sering membuka email, tidak apa-apa. Yang penting ada anggota keluarga yang dipercaya untuk membantu memeriksa informasi resmi. Namun ingat, pendampingan keluarga harus tetap berhati-hati. Jangan sampai data penting seperti OTP, PIN, atau kata sandi diberikan kepada orang lain. Kelima, alamat domisili. Bagi sebagian pensiunan, alamat domisili diperlukan untuk kebutuhan verifikasi atau pengiriman informasi tertentu. Jika Bapak dan Ibu pindah rumah, tinggal bersama anak, atau berpindah kota, pembaruan alamat akan memudahkan komunikasi resmi
bila sewaktu-waktu diperlukan. Lalu bagaimana cara melakukan pemutakhiran data? Secara aman, secara umum, terdapat beberapa jalur yang sering digunakan. Pertama, datang langsung ke kantor layanan resmi dengan membawa dokumen, identitas dan dokumen pensiun yang diperlukan. Petugas akan membantu memeriksa kelengkapan dan memperbarui data. Kedua, melalui saluran daring resmi, baik situs maupun aplikasi yang disediakan lembaga pengelola. Ketiga, melalui layanan bantuan atau pusat informasi resmi, jika tersedia untuk mendapatkan arahan langkah demi langkah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan di bagian ini ada satu pesan yang sangat penting. Pemutakhiran data melalui jalur resmi, pada prinsipnya tidak dipungut biaya. Bila ada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan meminta uang, itu patut dicurigai sebagai penipuan hak pensiun, tidak boleh dijadikan ladang pungutan oleh oknum negara. Lembaga pengelola dan bank penyalur memiliki prosedur resmi yang jelas, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu membayar apapun kepada perantara yang tidak resmi. Sekarang kita masuk pada bagian kewaspadaan terhadap hoaks dan penipuan. Bapak dan Ibu sekalian, dunia digital memang memudahkan kita menerima informasi, tetapi juga membuka celah bagi kejahatan. Penipu sering memanfaatkan momen ketika masyarakat menunggu pembayaran, karena pada masa seperti itu emosi mudah terpancing, ada harapan, ada kekhawatiran, dan ada rasa ingin segera memastikan. Disinilah mereka berusaha menekan calon korban. Dengan kata-kata meyakinkan, bahkan menyebut nama lembaga tertentu. Ciri-ciri penipuan biasanya dapat dikenali. Misalnya ada pesan yang meminta Bapak dan Ibu mengirim OTP, mungkin ATM atau kata sandi. Ada pula tautan yang tampak seperti situs resmi, padahal alamatnya aneh atau berbeda sedikit dari yang seharusnya. Ada yang menjanjikan pencairan instan dalam hitungan jam jika Bapak dan Ibu mengisi formulir dan mengirim data pribadi. Ada juga yang mengaku petugas selalu meminta foto KTP dan foto buku tabungan. Melalui aplikasi pesan Bapak dan Ibu, mohon diingat OTP dan PIN adalah kunci rekening. Petugas resmi tidak akan meminta itu. Bila ada yang meminta, hentikan komunikasi, jangan klik tautan, dan segera minta bantuan keluarga. Untuk memeriksa kebenarannya melalui saluran resmi, langkah aman yang bisa dilakukan bila menerima informasi meragukan adalah sebagai berikut. Pertama, tenangkan diri dan jangan terburu-buru. Kedua, jangan membalas atau mengikuti perintah yang meminta data sensitif. Ketiga, verifikasi melalui sumber resmi, kantor layanan resmi, pusat informasi resmi atau situs, serta ada akun media sosial resmi yang terverifikasi. Keempat, bila perlu, laporkan percobaan penipuan kepada aparat setempat atau layanan pengaduan yang relevan. Sikap hati-hati ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan agar Bapak dan Ibu terlindungi dan hak yang diterima benar-benar menjadi manfaat bagi keluarga. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sekarang mari kita bicara tentang dampak rapel dan penyesuaian manfaat terhadap ekonomi rumah tangga pensiunan. Banyak orang melihat rapel hanya sebagai tambahan uang, tetapi bagi keluarga pensiunan, rapel sering memiliki fungsi yang lebih luas. Sebagian menjadikannya sebagai dana cadangan untuk kebutuhan mendadak, terutama kesehatan. Kita paham di usia senja, pemeriksaan rutin, obat-obatan dan perawatan sering menjadi prioritas. Dana rapel dapat membantu menutup biaya yang mungkin selama ini ditunda. Ada pula yang memanfaatkannya untuk melunasi cicilan atau utang yang terlanjur diambil untuk menutup kebutuhan harian. Pada kondisi tertentu, keluarga pensiunan terpaksa berhutang untuk biaya dapur atau biaya berobat. Ketika rapel masuk, kesempatan untuk melunasi utang berarti mengurangi beban bulanan, sehingga uang pensiun berikutnya bisa lebih lega untuk kebutuhan rutin. Selain itu, rapel juga bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup secara sederhana, memperbaiki atap yang bocor, mengganti peralatan rumah tangga yang rusak, membeli kebutuhan pokok dalam jumlah lebih aman, atau membantu keperluan anak dan cucu, namun dalam suasana apapun. Kami menyarankan agar Bapak dan Ibu mengelola dana secara bijak, prioritaskan kebutuhan pokok dan kesehatan, sisihkan sebagian untuk cadangan, dan bila ingin membantu keluarga, lakukan dengan ukuran yang tidak membebani kesetujuan Bapak dan Ibu sendiri. Pengelolaan yang bijak akan membuat manfaat, rapel terasa lebih lama, dan menambah ketenangan Bapak dan Ibu. Ada juga hal yang penting dipahami. Dalam sistem pembayaran massal tidak tertutup, kemungkinan ada kasus khusus yang memerlukan koreksi. Bisa jadi seseorang merasa nominalnya berbeda, atau ada keterlambatan karena data
Bila itu terjadi, jangan panik. Yang paling tepat adalah menempuh jalur, koreksi melalui layanan resmi biasanya. Langkahnya dimulai dengan memeriksa bukti penerimaan dan dokumen, lalu mengajukan pertanyaan melalui kanal pengaduan resmi proses. Koreksi pada prinsipnya juga tidak dipungut biaya. Jangan percaya pada orang yang menawarkan jasa memperbaiki data dengan bayaran tertentu. Bila ada kekurangan yang terbukti, selisihnya akan diselesaikan melalui mekanisme resmi. Pada titik ini mari kita ulangi, patokan tanggal yang sudah distandarkan, semua tenggat jadwal, dan target waktu dalam narasi ini mengacu pada 30 Januari 2020 SAM. Maka bila Bapak dan Ibu membutuhkan rujukan sederhana, ingatlah, pada 30 Januari 2026 pemerintah menegaskan koordinasi dan penataan proses penyaluran, rapel dan penyesuaian manfaat pensiun, sekaligus mengingatkan pentingnya kelengkapan data, penerima dan kewaspadaan terhadap penipuan. Patokan ini membantu kita memahami alur informasi tanpa terseret oleh berbagai tanggal yang simpang siur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum menutup buletin ini izinkan kami menyampaikan beberapa pesan yang menenangkan, namun tetap praktis. Pertama, hak pensiun adalah hak yang lahir dari pengabdian. Negara yang mengatur dan menyalurkan melalui sistem agar hak itu sampai dengan benar. Kedua, perbedaan waktu penerimaan dalam sistem bertahap adalah hal yang wajar. Bila orang lain lebih dulu menerima, bukan berarti Bapak dan Ibu tertinggal selamanya. Ketiga, peran terbesar Bapak dan Ibu adalah memastikan data benar dan mengikuti informasi resmi. Keempat, lindungi diri sendiri dengan tidak memberikan OTP, PIN kata sandi dan tidak mengklik tautan yang meragukan. Kelima, bila ada hal yang belum jelas, minta bantuan keluarga dan verifikasi ke saluran resmi, bukan ke pesan berantai. Bapak dan Ibu sekalian, semoga informasi ini menjadi pegangan yang menenteramkan. Kami memahami bahwa di masa pensiun, yang dibutuhkan bukan hanya kabar, tetapi kepastian yang disampaikan. Dengan cara yang menghargai para purna bakti, Bapak dan Ibu telah mengabdi dengan penuh dedikasi di pemerintahan, di pertahanan, dan di keamanan. Karena itu wajar bila negara berupaya menata sistem pembayaran dengan baik agar hak-hak Bapak dan Ibu diterima dengan aman dan tepat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan ketenangan bagi Bapak dan Ibu serta keluarga. Bila ada hal yang perlu ditanyakan, lakukan melalui jalur resmi dan jangan ragu meminta pendampingan keluarga yang dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.